semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Komang Canda Nadia Putri dengan NIM E1C02310156 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Mataram. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi ngobrol sama teman atau lagi baca komentar di sosmed, terus ngerasa, ih kok dia bisa nyimpulin kayak gitu ya? Padahal kan maksudnya bukan begitu, pernah nggak? Nah, dalam ilmu bahasa, khususnya pragmatik, hal kayak gitu ada teorinya loh. Hari ini kita bakal bahas dua istilah keren ini, yaitu peranggapan dan entailment. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita akan bahas peranggapan atau bahasa kerennya presuposisi. Nah, singkatnya, peranggapan itu adalah dugaan atau asumsi di kepala kita sebelum kita ngomong. Jadi, yang punya peranggapan itu orangnya, bukan kalimatnya. Misalnya, contohnya gini, saya bilang ke teman saya, aduh motor baru saya mogok lagi hari ini. Nah, sebelum saya ngomong gitu, di kepala saya sudah ada anggapan atau fakta bahwa pertama, saya punya motor, dan kedua, motor itu masih baru. Jadi teman-teman, itu yang namanya peranggapan, asumsi atau anggapan kita sebelum kita ngomong. Nah teman-teman, peranggapan ini mempunyai 6 jenis. Yang pertama yaitu peranggapan eksistensial. Nah ini menganggap sesuatu itu beneran ada wujudnya. Contohnya, kucing peliharaan saya suka tidur di atas meja. Nah peranggapannya, kucing itu beneran ada dan tidur di atas meja begitu. Nah yang kedua yaitu peranggapan faktif. Nah ini muncul dari kata-kata yang menyatakan fakta, pasti, seperti tahu, sadar, atau menyesal. Contohnya, saya menyesal bangun kesiangan tadi pagi. Nah, peranggapannya, saya beneran bangun kesiangan. Oke, yang ketiga yaitu peranggapan leksikal. Nah, ini muncul dari arti kata itu sendiri yang otomatis membawa cerita masa lalu. Nah, contohnya, teman saya akhirnya berhenti main game. Nah, peranggapannya, dulu teman saya itu suka banget main game gitu. Nah, yang keempat yaitu peranggapan struktural. Nah, ini gara-gara susunan kalimat tanya yang pakai apa, siapa, atau kenapa. Contohnya, kenapa kamu nggak ngerjain tugas kemarin? Nah, peranggapannya, kamu beneran nggak ngerjain tugas. Nah, yang kelima yaitu peranggapan non-faktif. Nah, ini muncul dari kata-kata khayalan atau yang belum pasti terjadi. Nah, seperti bermimpi atau berpura-pura. Contohnya, dia berpura-pura bahagia di depan temannya. Nah, peranggapannya, dia beneran nggak bahagia gitu. Nah yang keenam, yang terakhir yaitu peranggapan kontrafaktual. Nah ini muncul dari pada kalimat pengandaian yang berlawanan dengan kenyataan. Contohnya, seandainya saya belajar kemarin, saya pasti lulus ujian. Nah peranggapannya atau kenyataannya, kemarin saya nggak belajar dan saya nggak lulus ujian. Nah teman-teman, yang kedua kita akan membahas entailment. Nah ini beda. Entailment itu adalah kesimpulan yang otomatis benar secara logika dari kalimat itu sendiri. Nah jadi ini murni soal isi kalimatnya, bukan isi kepala orangnya. Nah dari contoh motor tadi nih, misalnya motor baru saya mogok lagi hari ini, maka kesimpulan logisnya atau entailmentnya, ada kendaraan yang nggak bisa jalan. Udah itu aja, itu fakta logisnya. Nah kalau entailment ini ada dua jenis. Nah, yang pertama ada entailment satu arah dan entailment dua arah. Nah, kalau entailment satu arah, hubungan ini hanya berlaku ke depan. Hubungannya ini nggak bisa dibalik. Contohnya kalimat A-nya, Ayu sedang makan mie ayam. Nah, otomatis kalimat B-nya itu benar, Ayu sedang makan. Tapi kalau dibalik, nggak bisa. Kalau cuma bilang Ayu sedang makan, kita nggak bisa nyimpulin kalau Ayu ini pasti makan mie ayam. Bisa saja bakso kan? Nah, yang kedua yaitu entailment dua arah. Nah, ini adalah hubungan yang setara. Dua kalimat yang dibolak-balik ini maknanya tetap sama persis. Misalnya nih, Lia adalah adik dari Dela, kalimat A, maka kalimat B-nya itu pasti benar, Dela adalah kakak dari Lia, begitu. Nah, teman-teman, masalah yang sering muncul ini ada pada peranggapan. Karena letaknya di kepala orang masing-masing, nah sering banget nih terjadi salah paham. Kita sering berasumsi sembarangan tentang tentang orang lain tanpa tahu fakta aslinya. Contohnya, yang sering terjadi di sosmed, ada orang yang posting video lagi belajar dandan. Nah, terus ada netizen yang komen, paling belajar dandan
cuma dibilang cantik sama pacarnya. Nah, netizen ini punya peranggapan di kepalanya kalau cewek dandan itu cuma buat cowok. Padahal kenyataannya si cewek dandan ini karena hobi atau tuntutan pekerjaan. Nah, karena peranggapan netizen ini sotoy atau keliru, nah akhirnya muncul deh yang namanya salah paham, terus debat di kolom komentar, sampai language shaming atau ngebully begitu. Gimana dua konsep ini bisa jadi solusi? Nah, dengan belajar peranggapan, kita dilatih untuk jadi orang yang lebih peka. Nah, sebelum kita ngomong atau ngetik komentar, kita pikir dulu, nah, asumsi di kepala saya ini sudah benar belum ya sama faktanya. Nah, kalau kita belum tahu pastinya, mending jangan asal ngomong. Nah, supaya kita nggak bikin orang lain tersinggung. Nah, kalau dengan entailment, kita diajarin untuk berpikir objektif dan pakai logika. Kita nggak bakal gampang nambah-nambahin gosip atau asumsi liar. Nah, kalau dengar kalimat dia dandan, ya kesimpulan logisnya dia cuma lagi pakai bedak atau lipstick, nggak usah nambah-nambahin pikiran negatif kalau dia lagi kecentilan atau nyari perhatian. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya dalam berkomunikasi, jangan cuma dengerin apa yang diomongin, tapi pahami juga maksud di baliknya. Nah, peranggapan itu soal apa yang kita tebak di kepala kita. Nah, sedangkan entailment itu adalah fakta logis yang ada di kalimatnya. Nah, kalau kita bisa bedain keduanya, dijamin kita bakal jadi penutur yang bijak, gak gampang salah paham, dan pastinya obrolan kita jadi lebih sehat, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.